aktivitas sehari-hari, pekerjaan tetap atau pekerjaan yang menjadi sebuah kewajiban menunjang ekonomi keluarga. Oke. Nah, jadi saya ini kan memang eh, pekerjaan utama saya saat ini sebagai software engineer atau kalau di Indonesia tuh sebagai programmer. Nah, memang kalau pekerjaan kebetulan kan memang kita sarjana komputer. Nah, itu kita kerjanya di bidang IT, khususnya di bidang pembuatan aplikasi, aplikasi Android, web gitu ya. Nah, untuk ternak puyuh saat ini, jadi nah itulah yang buat saya tertarik. Puyuh itu uniknya, dia Teman-teman, itu tidak. balik lagi dengan channel Sahabat Puyuh Jambi dan Edi Puyuh Jambi. Pada kesempatan ini kita juga masih bersama dengan peternak pemula yang baru saja memulai debutnya di Agustus, di bulan Agustus akhir. Dia mengatakan bulan Agustus akhir di tanggal-tanggal 20-an. Di tanggal 20-an teman kita ini memulai beternak puyuh. Yang sebelumnya pernah saya tawarkan untuk beternak puyuh. Tapi pada saat itu saya ditolak mentah-mentah. Gitu nah. Enggak lah John, nanti lah John. Tahu-tahu Diam-diam ya. diam-diam. Iya, dengan mode senyap. Tahu-tahu ada nama boy di dalam grup. Gitu. Nah, ini benar-benar menjadi kabar yang mengejutkan untuk saya karena saya pernah menawarkan, boy, ayo kita berternak puyuh. Nanti prospeknya lumayan untuk sampingan, di samping di sela-sela kita bekerja, di sela-sela kita aktivitas hari-hari kita, gitu. Nah, pekerjaan yang menjadi ketentuan yang menjadi fokus hari-hari kita juga tidak terganggu. Saya ditolak waktu itu, gitu. Nah, tapi nggak apa-apa dan alhamdulillah ternyata apa yang pernah saya tawarkan mungkin merangsang sekarang setelah 2 tahun, gitu. Jadi eh, katakanlah boy memulai peternak ini di bulan Agustus, memulai debut. Ini juga waktu yang cukup sebentar, gitu. Dan juga dengan populasi yang belum terlalu banyak. Pasti Ya, boy punya pekerjaan ya, ya, punya pekerjaan tetap saat ini, gitu. Nah, dan pekerjaan ini belum belum bisa ditinggal karena juga Puyu belum belum bisa dikatakan menjadi penghasilan utama. Ah, boy, coba kalau saya ceritakan ke kawan-kawan, selain berternak puyuh, ada nggak aktivitas sehari-hari, pekerjaan tetap atau pekerjaan yang menjadi sebuah kewajiban menunjang ekonomi keluarga? oke. Nah, jadi saya ini kan memang eh, pekerjaan utama saya saat ini sebagai software engineer atau kalau di Indonesia tuh sebagai programmer. Nah, memang kalau pekerjaan kebetulan kan memang kita sarjana komputer. Nah, itu kita kerjanya di bidang IT, khususnya di bidang pembuatan aplikasi, aplikasi Android, web gitu ya. Nah, untuk ternak puyuh saat ini, jadi nah itulah yang buat saya tertarik. Puyuh itu uniknya dia itu tidak perlu perhatian yang signifikan. Oh, Artinya itu artinya itu masih bisa ditinggal, benar. masih bisa ditinggal ya Iya, untuk jadi jenis dia bisa pekerjaan. ditinggal. Jadi yang penting pakannya ada, minumnya ada, udah bisa ditinggal. Pagi Hmm. tuh, pagi kita kasih pakan, kasih minum, dibersihkan kandangnya, kotorannya dibersihkan, baru kemudian sore lihat lagi. Nah, sore lihat lagi, isi pakan, kasih air minum. Udah, Hmm. cuma begitu eh, rutinitas untuk yang dipuyuh. Jadi, Hmm. jadi kita tuh masih bisa kerja. Oh, jadi sekarang ini ada aktivitas pekerjaan ada, Ada, ada. ya, Sekarang dalam posisi katakanlah boy sekarang kontrak dalam perusahaan swasta. ya benar. Di fokusnya di apa tadi software Engineer. software engineer. Ya, Jadi kalau kita bahasa kerennya ini teman-teman programmer ya, yaitu. Jadi boy ini yang bekerjanya di depan
laptop. laptop doang. Jangan-jangan penonton di sini pernah memakai aplikasi yang dibuat oleh Pak Boy. Iya, iya. Bisa jadi ya. Iya. Mm-mm. Harusnya sih pasti pakai sih. Iya. Ya, karena perusahaan itu cukup nasional sih. Ya, Nah, bisa jadi ada yang bisa dipakai, Boy. nah, Sekarang kita kan beternak puyuh. ya, Boy berternak puyuh. Terus ada juga pekerjaan lain. Katakanlah sekarang peternak puyuh belum menghasilkan dengan angka yang besar. benar ya. Pasti pekerjaan sebagai Programmer. programmer, karena eh, masyarakat pun sudah tahu gaji terbesar itu salah satunya programmer, Iya, benar. ya kan? Iya. Iya. Dengan jurusan dengan gaji terbesar itu programmer, Ah, gitu. Nah, artinya sekarang katakanlah kita nggak usah sebut angka ya, iya, Boy. enggak usah. Pasti sudah mendapatkan penghasilan bulanan yang lumayan dan itu bisa dikatakan tetap angkanya. Iya, Gitu. Kok punya tujuan lagi untuk berternak puyuh? Kenapa? Sementara penghasilan kan sudah cukup. iya. Ya itu menarik sih memang. Jadi gini, teman-teman. Eh kalau ini pendapat pribadi saya. Jadi kalau kita eh, dalam suatu pekerjaan nih, kayak kita itu passionnya apa gitu kan. Jadi hari-hari pekerjaan kita sebagai mungkin akuntan atau mungkin sebagai guru atau sebagai yang lain. Nah, kebetulan saya sebagai programmer. Nah, itu pekerjaan saya, itu passion saya gitu kan. Nah, kenapa saya mau beternak puyuh? Nah, artinya dalam prakteknya itu yang namanya kita bekerja itu kan pasti kita makan gaji lah ya. Kita kerja swasta, digaji tiap bulan, dan gaji kita itu pasti ya namanya gaji ada batasan. Pasti perusahaan membatasi gaji. Tidak ada gaji yang unlimited. Nah, yang namanya usaha itu gaji unlimited itu dari Tuhan. Selagi kita terus berusaha mengembangkan. Nah, makanya jangan selalu mindset kita jangan hanya fokus dengan di zona nyaman. Jadi kayak kita nih udah jadi pegawai negeri seandainya sudah bekerja di perusahaan besar, tapi kita nggak mikirin passive income. Artinya pendapatan lebih yang kita tuh dari usaha, yang mana kan nanti yang namanya usaha itu kan kita mulai dari diri kita dulu. Nanti kalau udah besar kita bisa mempekerjakan orang lain. Bahkan puyuh ini kalau saya perhatikan itu ini kan saya belajar duluan kan. Saya mesti tahu dulu penyakitnya apa, cara cara apa cara penanganannya gimana. Nah, saya yang pelajari dulu, nanti kalau saya sudah paham, sudah berpengalaman, nanti rencana saya tuh mau saya minta tolong ya istri, karena istri rumah, jadi dia ada kerjaan sampingan juga. Bahkan nanti kalau sudah besar, kita bisa hire orang atau kita pekerjakan orang lain. Nah, jadi itu tujuan jangka panjangnya sih. Jadi artinya itu selagi kita bekerja, kita juga mesti mikirin pendapatan lebih atau passive income, yang mana itu dimulai dari usaha, yang dari kecil untuk jadi yang besar. Oh, jadi artinya tuh berternak puyuh ini punya tujuan. Yang pertama, pengen gaji unlimited. Benar. Nah, iya itu Iya. benar kan? Artinya tuh pengen penghasilan, pengen punya gaji yang unlimited. Nggak ada batasan. Karena kalau swasta ya pasti punya batasan. Katakanlah kita punya gaji 3.000 ya berbulan-bulan 3.000. Betul. Gitu. Sementara kalau kita dengan usaha bisa jadi lebih dari 3.000. Bisa. Tapi bisa jadi kurang. Itu resiko. Nah, tapi gini teman-teman. Mungkin kalau pernah dengar, tapi kalau belum pernah tahu, boleh di-searching, cari namanya Bob Sadino. Bob Sadino itu, dia itu awal mula usahanya itu ayam petelur. Telur ayam di Jakarta. Nah, sampai dia banyak punya usaha yang lain. Nah, jadi memang jangan kita tuh tidak boleh memandang sebelah mata gitu kan. Peternak banyak kok peternak yang sukses bisa buka yang lebih. Itu bagi kalau sudut pandang kita yang memang pernah duduk di bangku kuliah, kan kita kan berpikir kan agak lebih jauh, visioner. Nah, jadi makanya tetaplah di passion kita, apakah sebagai guru, sebagai akuntan, tapi jangan lupa untuk cari usaha yang kira-kira kita yakin bisa jalankan. Nah, kalau saya pribadi, insya Allah ini saya yakin. Oke, artinya Wak Boy ini punya visi.
visioner ke depan. Ya ini bagus ya sebagai eh, masyarakat yang aku ingin punya penghasilan lebih. Ya. Aku ingin punya penghasilan tambahan. Yang bahasa kerennya disebutkannya tadi, penghasilan unlimited. Unlimited. Gitu. Karena kalau unlimited tanpa batas. Tanpa batas, pasti. Iya. Itu kan Unlimited, Tuhan. iya, unlimited tanpa batas. Dan juga ingin mempunyai penghasilan yang kita bisa katakan passive income. Gitu. Nah, bukan cuma dari satu penghasilan, tapi 2 penghasilan, bahkan 3 penghasilan. Nah, Sempat lagi dicontohkan lagi seperti Bob Sadino yang memulai dari usaha telur. usaha jualan telur. Telur Gitu. ya. Jualan telur keliling. Iya, telur keliling. Gitu. Sampailah sekarang punya usaha-usaha yang lain. Yang lain, Gitu. benar. Itu benar, itu salah satunya kisah inspiratif. Ya. Nah, Boy juga mengatakan ingin berternak puyuh ini salah satunya tujuannya sosial. Kenapa saya katakan tujuan sosial ya, Wak Boy? Ternyata Wak Boy ini kalau bisa nanti mempekerjakan orang. Ya. Gitu. Tapi ingat, jangan lupa memanusiakan. Iya, pastilah. Gitu. Ya. Nah, mempekerjakan orang yang artinya membuka lapangan pekerjaan. Gitu. Itu benar-benar salah satu niat yang baik. Gitu. Nah, jadi artinya sekarang juga sudah punya, tetap ada pekerjaan, tetap juga dengan berternak puyuh. Berternak puyuh. Gitu. Nah, artinya kalau kita balik lagi ke awal, apakah Wak Boy sekarang ada pekerjaan lain? Artinya ada. Dan pekerjaannya nggak main-main, teman-teman. Programmer. Gitu. Apa tadi? Software engineer. Gitu. Nah, mungkin teman-teman yang menyaksikan video ini, semoga ini menjadi pelajaran yang menarik, kisah yang menarik dari seorang programmer muda dan sekarang menjadi pengusaha muda. Gitu. Walaupun kecil-kecilan. Walaupun iya, karena itu tadi yang sudah disampaikan. Kalau bercontoh dari Bob Sadino yang dari kecil dan sekarang jadi besar. Tetap pasti. Jangan meremehkan peternak puyuh. Jangan meremehkan. Iya, jangan meremehkan. Jangan meremehkan bisnis orang. Iya. Bisa jadi bisnis orang ini jadi kerajaan. Jadi kerajaan gitu. Oke, biarlah sekarang jadi desa dulu ya. Desa dulu. Ya. Mudah-mudahan nanti jadi negara. Amin ya Allah. Gitu. Punya banyak pekerja. Ya kan, yang artinya bisa membantu orang sekitar. Seperti itu. Amin. Nah, semoga ini benar-benar menjadi kisah yang menarik, kisah inspiratif untuk kita semua. Semoga teman-teman yang menonton video ini bisa mengambil pelajaran di sini. Artinya kita tetap bekerja dan kita juga tetap berusaha. Kita tetap mencari passive income di mana kita tidur masih juga mendapatkan penghasilan dan tetap berpikir visioner. Berpikir ke depan. Cukup sampai di sini videonya. Terima kasih.